Pada era globalisasi ini, tidak sedikit berbagai macam penemuan alat elektronika yang canggih yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia. Mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asifa Khairunisa dari Universitas Islam Nusantara, Fakultas Teknik. Di video ini saya akan menjelaskan materi fisika dasar, yaitu tentang arus listrik AC dan arus listrik DC. Pada era globalisasi ini, tidak sedikit ditemukan berbagai penemuan alat elektronika canggih yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia, mulai dari pekerjaan dapur sampai pekerjaan kantoran. Contoh penemuan alat-alat ini yaitu blender buah, alat yang digunakan untuk menghancurkan buah, di mana sebelum ditemukan blender, manusia masih menggunakan cara manual atau cara tradisional dalam menghancurkan buah tersebut. Contoh lainnya yaitu penemuan robot yang bisa membantu pekerjaan manusia di kantor maupun di perusahaan. Pengoperasian alat-alat elektronika ini tidak lepas dari penggunaan energi. Tanpa adanya energi, maka alat elektronika tidak dapat digunakan, meskipun alat elektronika tersebut berbasis kecanggihan yang luar biasa. Sama halnya dengan manusia, yang tidak dapat melakukan aktivitas tanpa energi yang cukup. Meskipun manusia tersebut memiliki kemampuan melakukan aktivitas. Nah, jadi salah satu energi yang sangat penting dalam mengoperasikan alat elektronika tersebut adalah energi arus listrik. Apa itu arus listrik? Menurut Owen Bishop, arus listrik adalah aliran muatan negatif elektron-elektron dari kutub negatif ke kutub positif. Terjadinya arus listrik karena perpindahan elektron negatif ke daerah yang kekurangan elektron positif. Jadi, bisa kita simpulkan, arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron mengalir melalui suatu titik tiap satuan waktu. Arah arus listrik diasumsikan berlawanan arah dengan arah gerak elektron. Arah arus dianggap searah dengan aliran muatan positif. Elektron-elektron bebas yang muatannya negatif adalah partikel-partikel yang sebenarnya bergerak dan mengakibatkan arus pada kawat penghantar. Gerak dari elektron-elektron negatif dalam satu arah ekuivalen dengan aliran muatan positif yang arah geraknya berlawanan. Jadi, elektron-elektron bergerak dalam arah yang berlawanan dengan arah arus. Dan arus listrik sendiri dapat diukur dalam satuan coulomb atau detik atau bisa juga dengan ampere. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya contoh dari arus listrik berkisar dari yang sangat lemah yang dalam satuan mikroampere, seperti dalam jaringan tubuh manusia, hingga arus yang sangat kuat yaitu 1-200 kiloampere. Contohnya ialah seperti yang terjadi pada sebuah petir. Dalam kebanyakan sirkuit arus searah, dapat diasumsikan resistan terhadap arus listrik adalah konstan. Sehingga besar arus yang mengalir pada sirkuit tergantung pada berapa voltage dan resistansi sesuai dengan hukum Ohm yang berlaku. Lalu, arus listrik sendiri merupakan pecahan dari 7 satuan pokok dalam satuan internasional. Dan untuk arus listrik ialah ampere. Nah, jadi rumus arus listrik itu adalah I sama dengan Q dibagi T. Yang artinya arus listrik sama dengan muatan listrik dibagi waktu. Agar kita semua mengerti mengenai rumus arus listrik, maka saya akan memberikan contoh soal dan pembahasannya. Sebuah arus listrik yang mengalir hambatan dalam suatu rangkaian dengan besar arus listriknya yaitu 4,0 ampere dan dalam waktu 10 sekon. Maka berapakah besar muatan listriknya?
Mari kita bahas. Nah, diketahui I atau arus listrik adalah 4,0 ampere dan waktu atau T sama dengan 10 sekon. Nah, yang ditanyakannya adalah berapakah besar muatan listriknya. Berarti yang ditanyakan adalah Q. Mari kita jawab. Kita masukkan rumus yaitu I sama dengan Q dibagi T. Kita udah tahu kalau misalkannya I-nya adalah 4,0 ampere dan T-nya atau waktunya adalah 10 sekon. Jadi Q sama dengan 4,0 ampere dikali 10 sekon. Maka Q adalah 40 kolom. Nah, jadi besar muatannya ialah sebesar 40 kolom. Apa itu arus listrik AC dan arus listrik DC? Arus listrik AC atau alternating current merupakan listrik yang besarannya dan arah arusnya selalu berubah-ubah dan bolak-balik. Arus listrik AC akan membentuk suatu gelombang yang dinamakan dengan gelombang sinus, atau lebih lengkapnya sinusoida. Di Indonesia sendiri, listrik bolak-balik atau AC dipelihara dan berada di bawah naungan PLN. Indonesia menerapkan listrik bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz. Tegangan standar yang diterapkan di Indonesia untuk listrik bolak-balik satu fasa adalah 220 volt. Tegangan dan frekuensi ini biasanya terdapat pada rumah warga yang berlangganan listrik PLN. Manfaatan listrik AC sebenarnya sangatlah banyak. Untuk mempermudah, kita dapat melihat barang-barang yang ada di rumah kita. Perhatikanlah bahwa semua barang yang menggunakan listrik PLN berarti telah memanfaatkan listrik AC. Sebagai pengaman listrik AC yang ada di rumah kita itu, biasanya pihak PLN menggunakan pembatas sekaligus pengaman, yaitu MCB atau Miniature Circuit Breaker. Meskipun demikian, tak semua barang yang kita lihat menggunakan listrik AC. Ada sebagian barang yang menggunakan listrik PLN. Namun, barang tersebut sebenarnya menggunakan listrik DC. Contohnya saja yaitu laptop. Laptop menggunakan listrik DC. Listrik tersebut diperoleh dari adaptor yang terdapat pada laptop atau terdapat pada charger tersebut. Jadi, saat kita mengisi ulang baterai laptop dengan listrik PLN atau AC, maka adaptor di dalam laptop akan berubah listrik AC menjadi DC, sehingga sesuai kebutuhan dari laptop kita. Contoh pemanfaatan energi listrik AC yang lain adalah untuk mesin cuci, penerangan atau lampu, pompa air, pendingin ruangan, kompor listrik, dan masih banyak lagi. Arus listrik DC atau direct current merupakan arus listrik searah. Pada awalnya, aliran arus pada listrik DC dikatakan mengalir dari ujung positif menuju ujung negatif. Semakin ke sini, pengamatan-pengamatan yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa pada arus searah merupakan arus yang mengalirnya dari negatif menuju kutub positif. Nah, aliran-aliran ini menyebabkan timbulnya lubang-lubang bermuatan positif yang terlihat mengalir dari positif ke negatif. Listrik DC atau direct current biasanya digunakan oleh perangkat elektronika. Meskipun ada sebagian beban selain perangkat elektronika yang menggunakan arus DC, contohnya motor listrik DC. Namun kebanyakan arus DC digunakan untuk keperluan beban elektronika. Beberapa beban elektronika yang menggunakan listrik arus DC diantaranya lampu LED, laptop, komputer, televisi, radio, dan masih banyak lagi. Selain itu, listrik DC juga sering disimpan dalam suatu baterai. Contohnya, baterai yang digunakan untuk menghidupkan jam dinding, mainan mobil-mobilan, dan masih banyak lagi. Intinya, kebanyakan perangkat yang menggunakan listrik DC merupakan beban perangkat elektronika.
Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Halo, kali ini kita akan membahas sedikit tentang arus AC dan DC. Kita sudah tahu bahwa listrik dari PLN yang sampai ke rumah kita memiliki tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Ini adalah tegangan dan arus AC. AC atau alternate current adalah di mana elektron bergerak bolak-balik, tidak searah, dan kita menyebutnya arus bolak-balik. Jika divisualisasikan, elektron akan bergerak maju ke satu titik, lalu kembali ke titik sebelumnya. Setelah itu bergerak mundur dan kembali lagi ke titik awalnya. Arus AC membentuk gelombang sinus, di mana tegangan atau arus bergerak naik sampai puncaknya, lalu turun ke bawah ke area negatif, lalu kembali lagi. Karena elektronnya bergerak bolak-balik, ada saat di mana tegangan berada di titik 0 volt. Jika dicontohkan dengan lampu bohlam, tegangan akan naik ke puncak maksimalnya dan lampu menyala dengan maksimal. Lalu tegangan turun ke titik 0 volt, di mana lampu akan mati. Dan lalu tegangan akan turun ke puncak bawah, dan lampu akan menyala kembali. Dan lampu akan mati kembali ketika tegangan kembali ke titik 0 volt. Proses lampu hidup dan mati sangatlah cepat. Untuk frekuensi 50 Hz, berarti proses tersebut terjadi 50 kali dalam 1 detik. Mata kita tidak bisa menangkap proses tersebut. Kita hanya bisa melihat lampu tersebut menyala. Tetapi kadang-kadang kita bisa melihat lampu redup terang. Beberapa perangkat di rumah kita banyak yang menggunakan arus AC, seperti kipas angin, pompa air, motor induksi, dan lain-lain. Gelombang arus AC juga tidak selalu berbentuk gelombang sinus. Bisa juga berbentuk gelombang segitiga atau segi empat, tergantung aplikasi yang digunakan. Kenapa distribusi listrik dari PLN menggunakan arus AC? Arus AC memiliki keunggulan atau kelebihan untuk distribusi listrik. Tegangan AC dapat dikonversikan ke tegangan lain dengan bantuan transformer atau trafo. Trafo tidak dapat bekerja dengan arus DC. Tegangan 220 volt yang kita gunakan di Indonesia merupakan nilai RMS atau root mean square. Kita akan membahas RMS ini di video lainnya. Di video-video sebelumnya tentang ampere, tegangan, dan watt, saya mencontohkannya dengan arus dan tegangan DC. DC atau direct current adalah arus searah, di mana aliran elektron bergerak ke satu arah, seperti arus dari baterai, aki, atau panel surya. Di arus DC, elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jika kita pasang lampu, maka lampu akan menyala terus, tidak seperti arus AC. Arus DC banyak digunakan di perangkat-perangkat yang ada di rumah kita, khususnya perangkat elektronika seperti TV, radio, komputer, dan lain-lain. Arus AC dan arus DC masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Penggunaannya pun tergantung dari pengaplikasiannya. Arus AC bisa dikonversikan atau bisa diubah menjadi arus DC, begitu juga sebaliknya. Untuk mengubah arus AC menjadi DC, kita menggunakan rectifier atau penyearah. Dan untuk mengkonversikan arus DC ke AC, kita menggunakan inverter atau motor generator. Kita akan membahas rectifier dan inverter di lain video. Oke, itu dia pembahasan singkat kita tentang tegangan dan arus AC dan DC. Semoga bisa bermanfaat. Mohon dikoreksi jika ada yang salah. Dan kalau ada tambahan dari teman-teman bisa tulis di komentar. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Sekian video tentang fisika dasar arus listrik AC dan arus listrik DC. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.